warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Puspitasari, Kepala SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman di SD Muhammadiyah Manyar Gresik bagaimana mengemas proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang eksotik. Apa itu eksotik dan bagaimana prosesnya serta hasil dari proyeknya? Yuk kita simak bersama. Apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 262/M/2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita kenal dengan istilah P5 merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, tidak sekedar pentas seni, pameran budaya, atau pameran kewirausahaan ya. Supaya bisa mewujudkan P5 yang menarik, kita bisa menggunakan tips eksotik. Apa itu eksotik? Eksotik adalah extraordinary, talent, dan action. Extraordinary maksudnya adalah P5 yang kita gagas punya tujuan yang jelas. Kemudian P5 ini harus menciptakan nilai atau karakter yang ditonjolkan. Dan P5 kali ini harus mengutamakan mindset pembelajar sehingga anak-anak bisa memiliki kepercayaan diri yang kuat. Tips yang kedua adalah talent. P5 harus bisa menggugah talent anak-anak. Bagaimana pola pikir, perasaan, dan perilaku mereka bisa kita produktifkan. Mereka akan bisa melakukan kinerja terbaiknya ketika mereka bisa menjadi dirinya sendiri. Tips yang ketiga adalah action. Action ini merupakan peristiwa yang dilakukan untuk suatu tujuan yang dipandu oleh niat murid tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh murid selama P5 berdasarkan minatnya masing-masing. Selanjutnya, bagaimana peran kepala sekolah? Peran kepala sekolah adalah mengawal pelaksanaan proyek sehingga proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini benar-benar berjalan sesuai dengan panduan pengembangan proyek yang sudah ditetapkan. Mulai dari pembentukan tim fasilitator proyek, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan bersama-sama dengan semua guru yang ada di sekolah. Lalu, tiap-tiap tim bisa merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek. Ini tentunya dikawal penuh oleh kepala sekolah sehingga ketika perancangan dimensi, penentuan tema, dan penghitungan alokasi waktu proyek benar-benar sesuai. Tahapan selanjutnya adalah masing-masing tim fasilitator proyek mempresentasikan hasil desain perencanaan proyeknya. Dalam presentasi ini muncul umpan balik baik dari tim yang lain maupun dari kepala sekolah, sehingga didapatkan desain perencanaan proyek yang sempurna. Dari desain ini kemudian di breakdown menjadi modul proyek, di mana modul proyek ini menjelaskan langkah demi langkah aktivitas setiap hari anak-anak mulai dari hari pertama sampai hari terakhir pelaksanaan proyek. Desain perencanaan proyek yang sudah mengakomodir 3 tips tadi, yaitu extraordinary, talent, dan action, akan menghasilkan beragam aksi dari murid, tentunya berdasarkan talent mereka masing-masing. Maka dengan nafas yang sama, satu tema yang sama, mereka bisa melakukan aksi nyata berdasarkan talentnya dan mereka bisa menjadi dirinya sendiri. Sebagai contoh, mengusung tema yang sama yaitu tumbuhan nafas kehidupan, anak-anak bisa berkreasi melakukan aksi nyata kampanye tentang lingkungan melalui presentasi, menggunakan jingle Cintai Alam, membuat tari kreasi peduli sampah, membuat permainan monopoli dan ular tangga tentang lingkungan, membuat batik jumputan, pembibitan, serta orasi hijau. Luar biasa bukan bakat anak-anak kita? Saya, Umi Syarifah, fasilitator dari proyek P5 di kelas 4. Di
ada karakter cinta kepada alam karena kondisi Kota Gresik yang banyak pabrik juga banyak polusi. Tema yang kami ambil dalam proyek ini yaitu tumbuhan nafas kehidupan. Dalam proyek ini, Kepala Sekolah telah mendampingi kami dalam desain, pelaksanaan, dan perencanaan proyek. Setelah 11 hari menjalani proyek, anak-anak lebih bisa memahami tentang lingkungan, juga mengekspresikan aksi nyatanya sesuai dengan minatnya masing-masing. Nama saya Muhammad Elzi Razi Aryansyah dari kelas 4 Litosfer. Perasaan saya tentang P5 sangat menyenangkan karena bisa melakukan bisa menggambar, membuat mind mapping, poster, dan lain-lainnya. Saya juga dapat berbicara di depan umum. Saya melihat video yang diputarkan dari Ustadz Ustazah, lalu dikirimkan guru tamu dari Dinas Lingkungan Hidup. Akhirnya, saat exhibition, saya memilih orasi. Akhirnya, saya jadi tahu bagaimana cara melestarikan lingkungan hidup. Saya Ati Amelia, orang tua dari Ananda Queen, kelas 4 Atmosfer. Selama kegiatan P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan selama 11 hari di sekolah, Ananda sangat senang sekali karena setiap pulang sekolah Ananda selalu menceritakan apa yang sudah dilaksanakan bersama teman-temannya di sekolah. Dan alhamdulillah dengan P5 ini Ananda pengetahuan dan wawasan tentang lingkungannya bertambah seperti itu. Di terakhir P5 Ananda kemarin memilih untuk bisa mengkampanyekan tentang lingkungan melalui poster. Karena di sini memang Ananda Queen itu suka sekali menggambar, dan saya rasa di sini P5 itu sangat menguatkan karakter anak-anak seperti itu. Kita belajar Pancasila. Itu tadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dilakukan di SD Muhammadiyah Manyar, tentunya dengan eksotik, extraordinary, talent, dan action, di mana ketiga unsur ini selalu kami libatkan di penguatan profil pelajar Pancasila sehingga anak-anak bisa melakukan proyek dengan menjadi dirinya sendiri, dan hasilnya luar biasa, bukan? Selamat mencoba. Belajar di STMM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak.